Halo mitra mahasiswa, balik lagi di podcast Profesi Podcast bersama aku Cimeng. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari UKM sebelah nih, LKIMB. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmat Al-Muhajir, boleh dipanggil Mamat. Iya, Kak Mamat. Kak Mamat dari LKIMB toh. Yes. Mungkin Kak Mamat bisa juga jelaskan Kak Mamat dari fakultas mana, dari jurusan apa? Oke, saya dari jurusan pendidikan luar biasa yang sekarang berubah menjadi pendidikan khusus dari Fakultas Ilmu Pendidikan, angkatan 2017. Iya, teman-teman mahasiswa Kak Mamat ini merupakan alumni dari jurusan pendidikan khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Kak Mamat juga merupakan salah satu alumni di LKIMB toh. Iya, pernah menjabat sebagai ketua bidang. Ketua bidang di? Iya, pendidikan dan pelatihan. Ya, periode 2021-2029. Oke, Kak Mamat. 2022. Oke. 21-22. Oke, Kak Mamat. Kak Mamat sendiri nih, hari ini pembahasan kita tuh mengenai budaya literasi, Kak Mamat. Iya. Nah, kalau dari Kak Mamat sendiri, gambaran umum terkait budaya literasi untuk perkembangan zaman sekarang bagaimana, Kak? Kalau kita baca literatur terbaru misalnya di 2023 atau misalnya saya belum baca di hasil PISA 2022 tetapi 2018 itu kita masih peringkat 61 dari 62 negara itu. Atau misalnya kita dari UNESCO misalnya. UNESCO itu kita berapa ya? 1 dari 1000 orang yang Minat membaca. Iya, banyak membaca. Artinya kan bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa minat membaca orang Indonesia itu sudah disinggung beberapa artikel, berita segala macam sangat rendah, ya, bisa disimpulkan. Gitu. Kalau Kak Mamat sendiri melihat budaya literasi di kampus, Kak, seperti apa? Apa ya? Kampus misalnya saya sejak maba sampai sekarang malah yang selalu ada bagiku, selalu ada tempat-tempat ruang-ruang diskusi, selalu ada orang-orang yang menyerukan pentingnya membaca, walaupun tidak banyak, tetapi saya bisa simpulkan bahwa memang iya ada, dan memang itu pekerjaan membaca dan menulis ini, diskusi segala macam itu pekerjaan sepi dan tidak populer. Bisa dibilang kayak minoritas gitu ya, Kak? Yes. Kalau untuk literasi sendiri, Kak, kan itu kan telah berevolusi dari perkembangan zaman. Yes. Dan perkembangan teknologi tentunya. Kalau dari Kakak sendiri itu berpengaruhkah untuk kita sebagai remaja sekarang antara media sosial dengan budaya literasi zaman sekarang? Bagi saya misalnya media itu kan cuma alat, dan itu bisa jadi hal yang positif dan juga bisa jadi hal yang negatif, tergantung bagaimana penggunaan. Tetapi bagi saya sosial media itu malah jadi pemantik kita untuk mencari tahu, kemudian membaca buku segala macam lah yang berkaitan dengan literasi. Tetapi memang ada penelitian itu, kalau kita baca misalnya bukunya Vivid, judul bukunya itu Pecandu Buku, diterbitkan di 2019, itu dia menyebutkan bahwa salah satu di halaman-halaman bab terakhir itu dia bilang bahwa ada dokter yang riset tentang mencari informasi di media itu mempengaruhi domain kognitif manusia yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi ingatan jangka pendek dibandingkan misalnya membaca buku-buku cetak, buku-buku fisik. Berarti kalau dari survei itu, Kak, berarti bisa dibilang apa yang bikin orang-orang sekarang ini gampang lupa tuh bisa jadi dari caranya dia membaca sendiri. Bisa jadi dari referensi bukunya Vivid bisa dibaca itu. Kalau budaya literasi mahasiswa dari masa ke masa, menurut Kak Mamat sendiri seperti apa? Oke, kalau saya mau mulai sebenarnya dengan ini supaya ada semangat membaca. Supaya ada semacam bayangan kita tentang seberapa penting membaca. Misalnya di awal-awal di abad-abad 18, 1800-an sama abad-abad di awal-awal abad 90-an yang pra kemerdekaan, kita temukan banyak tokoh. Kalau kita telisik tokoh-tokoh founding parents, kita ada Kartini, misalnya ada Cokroaminoto, ada Dewes Dekker, segala macam tokoh-tokoh itu. Kemudian ada generasi berikutnya namanya pra kemerdekaan ini ada Soekarno, Hatta, Syahrir, siapa lagi? Ada Tan Malaka. Itu kan
kalau kita telisik tokoh-tokoh ini ternyata orang-orang yang kutu buku, yang kuat membaca. Benar. Nah, bagi saya misalnya, kenapa mereka orang-orang ini di orang-orang pahlawan-pahlawan ini yang memperjuangkan kemerdekaan itu punya bayangan dan punya cita-cita untuk merdeka. Nah, bagiku saya ada dua. Pertama soal pengalaman dan yang kedua soal pengetahuan. Nah, pengalaman mereka kan dijajah itu membuat semacam ada kepekaan sosial bahwa menjajah itu tidak bagus, dijajah itu tidak bagus segala macam. Kemudian yang kedua pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kalau kita baca referensi-referensi tentang tokoh-tokoh yang tadi disebutkan ini, misalnya apa ya? Misalnya mereka menemukan di referensi-referensi bacaan-bacaan tentang bagaimana kolonialisme, penjajahan itu tidak berkesinambungan dengan kemanusiaan, prinsip kemanusiaan. Dengan itu dapat kesimpulan dari membaca misalnya. Nah, hal semacam ini kan bisa kita telisik bahwa bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa membaca itu bisa digunakan dan bisa mengubah mengubah kepekaan sosial. Kemudian dari kepekaan sosial itu muncul kesadaran, dari kesadaran itu muncul keterlibatan melawan hal-hal kayak semacam ketidakadilan, bahasa penindasan segala macam lah. Ya, itu kan kita ngebahas tentang masa lalu, Kak. Karena kalau mau dibilang kalau dari masa lalu tuh memang orang-orang masa lalu tuh sangat kuat untuk membaca dan jadikan itu sebagai pengalaman dan itu jadi kepekaan sosial mereka sendiri. Yeah. Nah, kalau kita melihat kayak mahasiswa sekarang ya, kita di lingkup mahasiswa ya, karena kita kan mahasiswa. Kayak kita lihat mahasiswa sekarang minim literasi diakibatkan adanya sosial media. Dan menurut aku sendiri nih yang misalnya kayak aku tuh membaca, kayak aku tuh kayak misalnya kalau orang-orang sekarang memang FOMO. Ya, kayak di sosial media tuh ada kayak misalnya kayak Laut Bercerita sempat opening kemarin ya. Cidori siapa itu? Ya, itu kayak happening banget dan di story TikTok aku kebetulan main TikTok, di story TikTok aku tuh itu tentang Laut Bercerita. Jadi kepo nih mau baca Laut Bercerita. Tapi ternyata setelah baca sebenarnya nggak paham isi ceritanya dan ngelihat cuman kayak ikut-ikutan aja. Nah, kalau dari kita sendiri Kak melihat itu. Tapi sempat beli buku karena scroll TikTok. Iya benar, itu kayak FOMO Kak, FOMO. Oh, FOMO. Tetapi bagi saya melihat misalnya, saya coba lihat dari sisi positifnya misalnya. FOMO itu justru bagus karena ada di tahap di mana orang mau membeli buku. Itu kan soal nanti membaca, soal nanti paham itu kan bab 2, bab 3, bab 4. Yang penting bab satunya adalah ada keinginan untuk membeli buku. Soal nanti membaca itu kan bisa kapan-kapan begitu. Namun pun tidak masalah. Contoh misalnya kita sekarang ini yang viral, ada Jakarta Book Party, ada Makassar Book Party, yang dimana orang sekelompok orang bawa buku membaca kemudian sharing-sharing. Nah, kalau saya melihat generasi anak-anak muda sekarang apa sebutannya Gen Z itu? Gen Z. Iya, Gen Z itu kan kecenderungannya misalnya FOMO, takut tertinggal informasi segala macam. Ini kan bisa dipakai dalam strategi bagaimana meningkatkan minat baca bagi saya loh, meningkatkan minat baca lewat kampanye-kampanye bahan bacaan di sosial media. Gen Z pasti tertarik, wah kayaknya menarik ini kayaknya. Terus apa yang jadi soal apa? Aku juga ngeliat kalau masyarakat, kalau mahasiswa sekarang mahasiswa sekarang tuh dia tuh bukan sebenarnya nggak minim literasi, cuman mereka tuh juga lebih banyak yang kayak baca quotes yang pendek-pendek tuh, terus kayak galau apa di sosial media kayak gitu-gitu Kak, bukan yang jadi mereka kalau misalnya nggak baca buku yang tebal lebih cepat malas gitu kayak tebal nih bukunya jadi malas baca. Jadi kalau misalnya kita urgensi budaya literasi sendiri bagi mahasiswa itu seperti apa Kak? Mungkin saya mau mulai mengingatkan kembali salah satu narasumber pas saya di LKMB, namanya Kak Sulhan, itu salah satu tokoh literasi juga di Bantaing. Dia bilang begini, informasi quote-quote itu kan berseliweran di sosial media. Apa bedanya misalnya membaca narasi-narasi pendek dan review-review buku atau quote-quote di sosial media dengan membaca buku fisik. Dia bilang kalau kamu membaca atau melihat quotes-quotes review-review buku misalnya di sosial media itu bagaikan melihat keindahan pantai. Tetapi ketika misalnya membaca buku-buku fisik itu bagaikan menyelami keindahan pantai, batu karang. Jadi membaca buku fisik itu potensinya mengenal konteksnya, mengenal isi dalamnya dan mengenal keseluruhan lah. Karena bisa saja informasi yang tidak sampai berakhir itu atau tidak buku yang tidak dibaca sampai akhir itu bisa saja miskonsepsi, mispersepsi segala macam. Tetapi saya tetap yakin kalau membaca buku fisik itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar quote-quote yang bisa jadi juga salah persepsi, salah tangkap kita. Ya banyak lah yang itu. Kalau tuh tantangan atau faktornya sendiri Kak,
bagi mahasiswa atau penurunan literasi? Kalau kayak gitu, bagaimana? Adakah faktornya? Oke. Kalau kakak suka membaca? Aku tuh sebenarnya suka, Suka terus? cuman Buku fisik, tabloid atau apa bentuknya? aku suka buku novel. Novel, oh seru Aku ya. pernah baca aku terakhir baca buku apa ya? Lupa. Tapi yang dari sekian banyak buku yang paling suka tuh buku Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka, Eka Kurniawan. Nah, dan aku suka banget ceritanya itu karena Walaupun tentang tebal itu ya? perempuan. Ya, Walaupun menarik. tebal. Itu tapi terakhir baca SMP. SMP, wis. SMP. Iya, Saya. tapi yang salahnya pas kuliah udah jarang karena mungkin kena lingkup juga ya. Karena kan lingkupnya aku tuh sekarang kayak lebih banyak media sosial yang kayak orang lebih update cepat di sana. Tapi sempat baca buku fisik di semasa mahasiswa. Pernah. Selain tadi Iya. bercerita. Kalau waktu kuliah apa ya? Nggak sampai selesai sih. Oh, ini tentang bukunya siapa sih? Yang Yang apa? apa nih lupa. Ini yang warna hitam. Banyak ya buku warna hitam. Apa? Terus clue-cluenya apa? Warna hitam. Intinya itulah. Ya. Iya, tentang pejalan. Perjalanan Tahu nggak? anarki. Perjalanan anarki. Oh, siapa penulisnya tuh? Siapa tuh namanya, Kak? Intinya perjalanan kedua buku itu ya? Dua buku itu sudah aku baca dua-duanya. Oke. Dan- Di semester berapa? Di semester berapa? Maba kayaknya. Kenapa suka baca buku itu? Nah, itu kembali lagi ya. Itu kembali lagi mitra mahasiswa. Kenapa bisa baca itu? Karena mungkin waktu itu pernah dekat sama orang-orang yang emang hobinya di situ. Oke. Dan tiba-tiba pas baca buku itu dapat feel-nya, Iya, jadi suka saya suka. dan baca sampai ending. Oh iya. Dan ternyata kayak karena itu kan bilangnya sih kisah nyata ya yang dibukukan Iya. katanya. Tapi aku nggak tahu karena aku nggak menelusuri sampai segitu-gitunya tuh. Kalau saya bisa simpulkan, pertama ada faktor lingkungan, kemudian yang kedua ada faktor rasa ingin tahu. Nah, saya kuncinya tidak ada solusi mungkin dari saya, tetapi dari pengalamannya kakak itu tadi, Kak Cimeng itu, bagaimana justru pertanyaan bukan bagaimana meningkatkan minat baca, tetapi bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Kalau saya. Kemudian yang kedua, pertanyaanku lagi adalah, apakah lingkungan kampus sudah menyediakan iklim literasi atau menumbuhkan rasa ingin tahu? Itu kan menjadi pertanyaan bersama. Gitu. Ini poinnya. Kalau sendiri Kak untuk budaya atau metode mengembalikan atau mempertahankan budaya literasi di kampus di kalangan mahasiswa itu bagaimana? Nah, apa ya sebenarnya? Kalau kita misalnya berangkat dari story sejarah gerakan mahasiswa itu tidak terlepas dari bahan-bahan bacaan sebenarnya. Saya sangat suka sebenarnya Soekarno di usia 19 tahun itu sudah nulis-nulis artikel, kemudian di media disebarkan. Muhammad Hatta misalnya pas pulang sekolah di Belanda Den Haag itu, dia bawa tiga peti buku, isinya buku semua. Artinya kan kita bisa lihat bahwa tokoh-tokoh di sejarah kita zaman-zaman dulu itu kan minat membacanya, budaya membacanya itu kuat sekali. Nah, saya mau kembali sekarang misalnya. Kira-kira apa penyebab yang menyebabkan minat baca atau budaya membaca itu kurang misalnya? Kalau saya terlepas dari iklim lingkungan kampus itu, terlepas dari kampus, kita sebutlah faktor internal kampus sama faktor eksternal di luar dari kampus. Nah, eksternal ini saya sebut sebagai keluarga, masyarakat, sama sekolah. Kita coba ingat, di sekolah apakah sudah berupaya menumbuhkan minat literasi kita, minat membaca, mendekatkan kita pada sumber bacaan. Itu kan kita ingat, kalau saya pribadi ya jauh dari bacaan-bacaan itu pas sekolah toh. Yang disediakan juga bahan bacanya terbatas kayak LKS buku soal. Tidak pernah disediakan kalau bukunya Eka Kurniawan. kalau saya sendiri nih Kak, waktu sekolah SMP memang ini kembali ke SMP nih. SMP memang dia ke sekolah dia memang diwajibkan bawa satu buku dan literasi dulu sebelum masuk kelas. Makanya mungkin minat baca waktu SMP tuh kencang tuh. Kayak orang-orang tuh mungkin selesai, aku baca apa? Nanti kan kepoan tuh kayak bagi tukar-tukaran gitu. Itu kan bagus kalau ada sekolah, tetapi tidak semua. Walaupun sekarang kalau aku baca informasi terbaru itu banyak nih upaya-upaya pemerintah termasuk Pak Nadiem ini kayak kirim 15 juta sampel yaitu buku ya 15 juta itu ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di pelosok-pelosok itu toh. Itu kan upaya untuk menumbuhkan minat baca, tetapi tetap minat baca kita belum jauh meningkat gitu, seperti negara Norwegia segala macam negara-negara berkembang itu. Kalau Kak Mamat sendiri nih? Kalau saya sebenarnya merumuskan secara historis itu, kalau saya ya misalnya melihat nenek moyang kita itu tradisinya bukan menulis membaca, tapi tradisi lisan. Tuh, tradisi lisan bisa saja, dan saya curiga ini mempengaruhi
mempengaruhi misalnya minat membaca kita juga. Satu. Kemudian yang kedua, lingkungan sejak kecil itu tidak semua orang dapat akses buku yang bermutu, yang beragam, variatif segala macam. Sehingga pas kuliah kita tuh asing dengan bahan bacaan lah. Dipaksa pakai sedikit, paksa atau masuk pakai di komunitas-komunitas ini. Kalau Kak Mamat sendiri suka baca buku nggak sih? Suka. Apa tuh bedah buku? Beda buku pernah. Buku apa tuh Kak? Pas mahasiswa diskusi buku tentang pecandu buku pernah di LKMB. Apalagi bukunya Manusia Tanpa Sekolah pernah di komunitas Prinsip ID. Apalagi buku-buku. Tetapi kira-kira bacaan terakhir saya ini tentang pendidikan, genrenya tentang pendidikan. Kalau selama kita baca buku Kak, apa saja tantangan utama yang dihadapi mahasiswa yang meningkatkan untuk budaya literasi sendiri Kak? Adakah? Tantangan. Salah satu tantangan yang menurutku pertama sosial media atau informasi-informasi instan yang bisa mengakibatkan orang miskonsepsi kalau tidak ditelusuri lebih jauh. Satu. Kemudian yang kedua, sekarang juga di ini masih Kak, kalau di media sosial tuh banyak dipotong-potong, jadi orang mispersepsinya tuh banyak tuh. Apalagi TikTok. Betul. Bahkan sampai pengaruh ke politik pilihan itu kan. Betul, kayak kemarin kita bisa lihat ya, yang kemarin kayak banyak orang terdoktrin untuk milih ini ya cuman karena konten, benar-benar kayak gitu. Jadi memang budaya, bahkan mereka nggak baca visi misinya itu kayak apa, tapi karena emang benar-benar konten itu berpengaruh banget, jadi mereka milih itu. Dan mungkin turun langsung ke lapangan loh Kak kemarin. Dan ngecek di siswa mahasiswa ya pilihannya karena ya itu. Karena potongan-potongan pendek itu sehingga kehilangan konteks. Saya melihat banyak. Dan mereka nggak baca visi misinya atau apa gitu itu enggak. Ini kan kalau materinya yang soal digital tadi ini kan literasi digital masuk literasi. Tapi saya mau kembali ke poin tadi. Bagaimana cara kita supaya bisa memulai misalnya di SD, SMP, SMA itu kita jauh dari bacaan-bacaan. Kemudian di kampus itu kita kaget dengan bacaan-bacaan segala macam. Aktivitas literasi kaget kita. Bagaimana kira-kira mengupayakan? Saya satu sebenarnya pemahamannya tentang seberapa penting Anda membaca. Tahu dulu tuh alasan untuk membaca itu apa. Kayak misalnya kakak tadi karena pertama lingkungan ada yang buat semangat, kemudian yang kedua karena memang penasaran. Benar. Nah, bagaimana cara menumbuhkan penasaran itu yang menjadi PR kita bersama. Tapi kan semua orang nggak penasaran Kak. Nah itu jadi soal tidak semua orang tahu manfaat membaca. Jadi itu harus dikembangkan di mahasiswa ya. Hanya seberapa bermanfaat itu membaca. Nah, kalau kita tidak tahu sesuatu manfaatnya itu ya tidak tahu manfaat terhadap apa yang kita lakukan itu pasti bakal jauh tuh. Kalau itulah sesederhana itu bagi saya. Secara internal, terlepas dari struktur lingkungan segala macam internal itu loh. Kalau dari kita Kak, adakah peran dari pendidikan formal dan informal sendiri Kak? Sangat berperan menurutku karena kita berapa jam dari SD 12 tahun kayaknya sekolah. Tambah lagi SD, SMP, SMA. Kuliah berapa tahun paling cepat ya 4 tahun, 3,5 tahun misalnya paling cepat. Sangat berpengaruh. Tapi saya justru untuk secara perannya sendiri Kak. Untuk perannya sendiri saya secara diam-diam menginginkan misalnya kampus, sekolah-sekolah itu aktif membuat kegiatan-kegiatan literasi dalam upaya itu mengembangkan, mencari tahu sebenarnya, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Nah, kalau ada rasa ingin tahu itu kan, kalau saya merasa bahwa orang itu punya rasa ingin tahu, kemudian dia mencari bagaimana cara memecahkan rasa ingin tahu itu. Lewat buku kah, lewat podcast misalnya, kayak begini, atau lewat media, lewat skripsi, penelitian segala macam lah. Rasa ingin tahu itu penting sebenarnya dalam membaca. Betul, rasa ingin tahu. Sebenarnya benar kata Kak Mama tadi guys, kalau kalian mau baca buku, sebenarnya kalian harus numbuhin rasa ingin tahu kalian yang tinggi supaya kalian kepo dalam itu apa, dan itu yang bikin kalian mau membaca. Sebenarnya itu bukan dari masalah tebalnya atau tipisnya, tapi rasa ingin tahu kalian mau apa enggak sih untuk membaca sendiri, mau tahu nggak sih jalannya itu apa, supaya ada nilai sendiri masuk di kalian teman-teman mitra mahasiswa. Kalau misalnya saya tiba-tiba ingat di LKMB pernah kita belajar tentang the history of religion, sejarah agama-agama misalnya, terutama misalnya dalam agama Islam. Agama Islam itu misalnya perintah pertamanya kan Iqra, membaca. Iqra membaca dalam bukunya Quraisy Syab misalnya tentang Iqra itu. Itu diterjemahkan bukan sekedar membaca teks-teks buku, tetapi membaca keadaan sosial, membaca alam, membaca keadaan sekitar yang kemudian nanti memunculkan kepekaan sosial. Betul. Yang peristiwa-peristiwa itu kan, jadi
jangan juga terjebak misalnya walaupun kita tahu bahwa penting membaca buku, tetapi jangan juga terjebak pada sekedar membaca buku tok. Membaca fenomena sosial penting, membaca diri masing-masing itu kan penting juga, membaca keadaan membaca psikologis karakter orang juga karakter penting. penting. Jadi membaca sekarang bisa tidak sesempit membaca teks. Kalau untuk mengembangkan literasi sendiri Kak di kalangan mahasiswa, adakah harus yang dilakukan selain kayak bedah buku atau apa gitu? Dalam konteks komunitas, dalam konteks misalnya, organisasi. Iya, dalam konteks organisasi. Misalkan kita dia tergabung di LKMB. Di LKMB sendiri kan pernah ada kajian yang kayak gitu. Yes. Di profesi sendiri kan baru ada kemarin kajian, bukan kajian sih, kemarin profesi itu baru-baru. Nah, untuk di masyarakat, di lingkup organisasi sendiri Kak, adakah yang bisa kita sharing sendiri? Kalau misalnya pertama sudah ada minat, kalau saya loh, kalau ada minat membaca, sudah ada keinginan untuk membaca, ini kan pertanyaan keduanya adalah bagaimana merawat keinginan untuk membaca terus. Itu konsisten itu atau merawat. Nah bagi saya misalnya merawat itu yang pertama pintar-pintarlah cari waktu untuk membaca buku maupun membaca non buku, misalnya yang keadaan sosial segala macam. Tapi kalau bisa perbanyak buku. Kemudian yang kedua gabunglah ke komunitas-komunitas yang yang aktif membaca, aktif menulis, aktif menganalisis, aktif yang kira-kira membantu merawat minat baca itu. Nah, kalian tahu masuk UKM mana? Profesi sama LKMB, teman-teman. Karena di LKMB juga aktif untuk membaca dan literasi, profesi juga aktif untuk menulis dan membaca. Betul. Benar-benar kalau di sini kan juga baca keadaan, bahkan di sini juga kayak harus cepat cari informasi. Jadi kayak mungkin teman-teman mitra mahasiswa untuk meningkatkan minat itu, kembali lagi kita harus pintar-pintar milih lingkungan kita sendiri ya. Profesi juga mengajarkan orang berpikir kritis karena lewat bertanya-bertanya tentang ilmu itu kan upaya untuk menumbuhkan kembali pikiran. Benar, kalau misalnya kita ketemu biasanya juga yang biasa terjadi di lapangan ya Kak. Kalau di profesi sendiri kan kalau misalnya kita ketemu sama narsum yang sebenarnya nggak tahu ya, entah kan biasa ada memang orang yang kalau misalnya kembali kita membaca keadaan. Ini kalau kita lihat di keadaan, kita ada orang yang memang sulit untuk bicara langsung yang memang tidak pernah ketemu. Kecuali udah lama banget ketemu dia baru banyak bicaranya. Nah, itu tuh harus bagaimana di profesi sendiri pintar-pintarnya kayak lihat suasananya kayak membaca situasi supaya kalian dapat informasi yang kalian mau tuh. Jangan sampai apa yang kalian mau cari nggak sesuai dan itu jadi sia-sia teman-teman. Begitu tuh Kak. Makanya gabung profesi dan LKMB. Betul. Untuk sendiri Kak, untuk peran mahasiswa atau peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan literasi di masyarakat dan di kalangan mahasiswa seperti apa? Adakah? Kalau peran pemerintah mesti harus besar untuk mahasiswa aja dulu. Mahasiswa saja misalnya. Kampus itu bagi saya tempat mahasiswa mempersoalkan apapun, bahkan Tuhan itu pun dipersoalkan bagi saya kan. Jadi semua hal yang yang dianggap sudah benar misalnya atau dianggap plek itu saja atau pokoknya itu kita mesti di kampus itu tempat membahas itu semua, mempertanyakan ulang. Dan sebenarnya tidak ada yang salah kan Kak? Betul. Itu kembali lagi pemikiran masing-masing benar atau tidak. Ya, itu upaya untuk mendiskusikan kembali Jadi kampus dan terutama fungsi mahasiswa mempersoalkan apapun yang mapan, terutama hal yang mapan itu di dalamnya tersembunyi penindasan dan segala macam hal-hal yang tidak manusiawi. Oke Kak, mungkin kita sudah di akhir pembahasan. Siap. Mungkin Kak Mamat sendiri adakah pesan dan kesannya untuk disampaikan ke teman-teman mitra mahasiswa supaya budaya literasi itu tetap berkembang di mahasiswa sendiri? Lebih ke ini sih DNA mahasiswa itu sebenarnya kritisisme dan DNA mahasiswa itu selalu dekat satu paket. Sebenarnya mahasiswa itu satu paket dengan buku-buku bacaan, satu paket. Nah dari paket itu ia akan menghasilkan semacam satu sikap yang selalu menolak ketidakadilan, peka pada keadaan sosial misalnya, peka pada keadaan sosial dalam artian kalau ada teman yang tidak mampu bayar UKT itu semacam ada keresahan sendiri gitu, atau ada teman tidak mampu beli buku karena komersialisasi itu kita peka pada itu. Kira-kira puncak tertinggi dari literasi itu atau misalnya membaca buku itu adalah bagaimana menjadi laku hidup dalam upaya mengembalikan sebenarnya mengembalikan fungsi mahasiswa yaitu pro pada kemanusiaan. Begitulah. Oke teman-teman mitra mahasiswa, mungkin itu saja akhir pembahasan kita malam hari ini Kak. Dan terakhir kalau mau menghancurkan misalnya
kampus cukup bakar buku-bukunya di perpus. Cara gampang menghancurkan kampus itu atau cara gampang menghancurkan satu bangsa itu bakar saja buku-bukunya itu. Itu quotes dari Kak Mamat tuh guys. Oke, mitra mahasiswa, mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin kalau teman-teman mitra mahasiswa masih mau nonton podcast kita selanjutnya, bisa langsung di YouTube kita di Profesi TV. Mungkin di LKMB ada yang bisa disampaikan akun-akunnya, Kak? Kalau saya tidak salah akun YouTube LKMB itu Pluralisme Project. Nah, di situ Pluralisme Project juga bisa jadi kayak konten seperti ya. Iya, Nah, di situ juga teman-teman mahasiswa bisa kunjungin di Pluralisme Project. Di situ juga teman-teman LKMB ngebahas tentang podcast-podcast yang ada di zaman sekarang. Mungkin teman-teman mitra mahasiswa kalau mau kunjungin bisa langsung ke Instagramnya LKMB di mana, Kak? Ya. Apa ya LKMB? LKMB mungkin di Instagramnya. Ya, coba cari UKM LKMB. Ya, pokoknya teman-teman mitra mahasiswa kalau mau tahu informasi lebih lanjut bisa searching informasi medianya. Teman-teman mitra mahasiswa juga bisa kunjungin di Instagram kami Profesi UNM untuk informasi lebih lanjutnya, dan jangan lupa follow Instagram kita di Profesi UNM. Kita juga ada TikTok, ada platform Spotify dan lain-lain. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.